Perkenalkan, saya Kaila Azhara dari kelas MB4606 dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas tentang fungsi pertumbuhan. Di sini saya akan mulai membahas salah satu bahasan yang ada di dalam bab fungsi pertumbuhan, yaitu kurva Gompers. Kurva Gompers merupakan model matematis yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana pertumbuhan atau penurunan suatu hal secara bertahap mencapai titik puncaknya dan kemudian melambat seiring waktu. Rumus dari kurva Gompers dapat dilihat sebagai berikut. N sama dengan C dikali A pangkat R dipangkat T. Di sini, N adalah variabel yang diamati, R adalah tingkat pertumbuhan rata-rata, A adalah proporsi pertumbuhan awal, C adalah batas jenuh pertumbuhan, dan T adalah indeks waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syirahil dan kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sifat utama dari fungsi Gompers digambarkan dengan dua jenis kurva di bawah ini. Baik, untuk gambar kurva Gompers yang pertama, untuk nilai kecil yang positif, kurva cembung terhadap sumbu T, nah itu berakselerasi positif. Dan untuk nilai besar yang positif, kurva cekung terhadap sumbu, mana berakselerasi negatif. Sedangkan pada gambar kurva yang kedua, untuk semua nilai positif, kurva cekung terhadap sumbu, mana berakselerasi negatif. Lalu, kurva yang ditemukan Gompers ini dalam bidang ekonomi digunakan untuk fungsi pendapatan total dan produksi. Oke, perkenalkan nama saya Patricia dengan NIM 140122338. Selanjutnya di sini contoh soal ada PT Syalalala Indonesia merupakan suatu perusahaan yang baru dibangun. Mereka memperkerjakan 30 orang karyawan pada permulaan operasinya. Karena usaha mereka ini masih berkembang, jumlah karyawan mereka itu meningkat dengan rata-rata 30% per tahun. Berdasarkan pertimbangan bisnis, pemilik perusahaan membatasi bahwa jumlah karyawan pada PT tersebut tidak boleh lebih dari 600 orang. Berapakah jumlah karyawan yang dipekerjakan setelah perusahaan tersebut beroperasi selama 4 tahun? Kita cari dulu yang diketahuinya, tulis diketahui. Diketahui ini kita ada C. Itu C-nya 600 orang. Oke. C itu batas jenuh pertumbuhannya, asimtot atas itu tuh. Terus ada yang diketahuinya itu R. R itu rata-rata. R-nya kan 30%. 30% berarti 0,3. Selanjutnya ada yang kita ketahui T. T itu indeks waktu, indeks waktunya itu 4 tahun. Habis itu ada A. A itu proporsi pertumbuhan awal. Itu caranya 30 orang karyawan dibagi 600 tuh si batasnya tadi 600 jadi total 0,05. Di sini yang ditanyakan adalah N. N itu variabel yang diamatinya. Terus cara nyari N, jawab, kita masukin rumusnya itu C kali A dipangkatkan R dipangkatin lagi T gitu. Kita masukin angkanya, C nya itu 600, A nya itu tadi 0,05 dipangkatin 0,3 itu R nya tadi dipangkatin lagi 4 tahun T. Ini jadi 600
dikali 0,05 pangkat 0,0081, jadi 600 dikali 0,9760266. Totalnya N sama dengan 585,61596. Kita bulatin jadi 585 orang. Begitu. Kesimpulan setelah 4 tahun jumlah karyawan di PT Shalalala berjumlah 585 orang. Sekian contoh soal 1. Halo semuanya, kenalin, nama aku Rian Andika Pratama. Di sini aku mau ngasih contoh soal dari fungsi Gompers. Nah, di sini udah ada contoh soalnya. Di sini penjualan setiap bulan dari sebuah perusahaan memenuhi fungsi S sama dengan 1000 dikali 0,10 dipangkatin 0,4 pangkat P. Nah, P adalah jumlah pengeluaran untuk promosi dan advertensi. S adalah penjualan atau omset setiap bulannya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapa besar penjualan bila pengeluaran atau untuk promosi dan advertensi sama dengan 0. Atau berapa besar penjualan awalnya. Yang B, berapa penjualan maksimumnya. Dan yang C adalah berapa besar penjualan bila pengeluaran untuk promosi dan advertensinya tuh 5. Nah, pertama-tama di sini kita bisa diketahui terlebih dahulu bahwa S itu dengan 1000 dikali 0,10 dipangkatin 0,4 pangkat P itu adalah sama aja dengan N adalah C dikali A pangkat R pangkat P. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa menjawab untuk yang A. Yang A itu sendiri tadi ditanya berapa besar penjualan bila pengeluaran untuk promosi dan advertensi sama dengan 0 atau berapa besar penjualan awalnya. Berarti ditanya S-nya itu berapa? Berapa S-nya? Jika P-nya sama dengan 0. Maka di sini jika P-nya sama dengan 0, maka S-nya jika P-nya sama dengan 0, maka S-nya adalah S sama dengan 1000 dikali 0 dikali 0 dikali 0,10 dipangkatin 0,40 pangkat 0. Otomatis jadinya 1000 dikali 0,10 0,4 pangkat 0 adalah 1. Otomatis hasilnya adalah tinggal 1000 dikali 0,10 yang hasilnya adalah 100. Itu adalah jawaban untuk untuk pertanyaan yang pertama. Jadi penjualan awalnya itu adalah penjualan
awalnya adalah 100. Seperti itu. Ini bisa kita highlight. Jadi penjualan awalnya adalah segitu. Lanjut ke yang B. Apa sih yang ditanyain di yang B? Yang ditanyain yang B itu berapa penjualan maksimumnya. Yang ditanya di B itu berapa penjualan maksimum. S maksimum itu tuh berapa? Nah, S maksimum itu terjadi saat tingkat pertumbuhannya adalah 0. Otomatis itu adalah saat R-nya sama dengan 0. Otomatis S-nya sama dengan 1000 dikali 0,10. Berarti R-nya yang awalnya 0,40 kita ganti 0. 0 pangkat P. Nah, otomatis ini 1000 karena 0 dipangkatin berapapun hasilnya adalah 0. Nah, karena 0,10-nya pangkat 0, maka diubah menjadi 1. Otomatis hasil dari S-nya adalah 1000. Jadi penjualan maksimum penjualan awalnya, maaf ya. Penjualan awalnya adalah 100. Penjualan maksimum, maaf. Penjualan maksimumnya adalah 1000. Ini bisa kita highlight. Oke. Lanjut ke soal terakhir. Soal terakhir menanyakan berapa besar penjualannya jika pengeluaran untuk promosi dan advertensinya itu 5. Itu artinya itu tuh yang untuk yang C, berapa nilai S-nya jika P-nya itu sama dengan 5. Nah, jika P-nya 5 berarti S-nya tuh berarti S sama dengan 1000 dikali 0,10 dipangkatin 0,40. P-nya kita ubah jadi pangkat 5. Jadi di sini 1000 dikali 0,10 dikali 0,40 dipangkati 5, yaitu adalah 0,1024. 0,1024. Nah, 1000 ini, 0,10 ini dipangkatin lah dengan pangkat 0,01024 ini, yaitu 0,976697. Sehingga didapatkan hasil S sama dengan 976,697. Jadi besar penjualannya, kita tulis di bawah aja. Jadi besar penjualannya bila pengeluaran untuk promosi dan advertensi 5 adalah 976,697. Bisa kita highlight.
Nah, segitu saja mungkin soal yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.